Halo rekan-rekan, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan saya, Rosariandoko Wijanarko. Pada materi taxation ini, kita akan membahas sesi mengenai overview of income tax and final income tax, atau pajak penghasilan dan pajak penghasilan final. Sesi ini mencakup subjek pajak, objek pajak, dan pembayar pajak. Subjek pajak. Siapa sajakah yang tergolong sebagai subjek pajak? Yang pertama ialah subjek pajak orang pribadi, yaitu merupakan orang pribadi dari bayi yang baru lahir hingga meninggal dunia. Yang kedua, subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang ketiga adalah subjek pajak badan yang memiliki pengertian sebagai sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak, yang meliputi PT, CV, firma, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk koperasi, dana pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, ataupun organisasi lainnya, dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap atau BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Menurut klasifikasinya, subjek pajak terbagi ke dalam dua kelompok, yakni subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Untuk subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia, atau badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memiliki kriteria pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD. Yang ketiga, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Dan selanjutnya, pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua, subjek pajak luar negeri yang memiliki definisi sebagai orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam waktu setahun dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Dan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu setahun dan badan yang tidak didirikan dan tidak berketempat dudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan kegiatan usaha atau menjalankan kegiatan melalui BUT di Indonesia. Adapun ada beberapa institusi atau individu yang bukan tergolong sebagai subjek pajak, yaitu yang pertama adalah kantor perwakilan negara asing, yang kedua pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain negara asing,
dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya. Yang ketiga, organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Dan yang keempat, pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana di atas dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat digunakan sebagai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, dan lain sebagainya. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, laba usaha, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Dan masih ada banyak lagi dapat dilihat di slide berikut ini. Pembayar pajak. Pembayar pajak dikenal dengan sebutan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang berdasarkan undang-undang perpajakan memiliki hak dan kewajiban di bidang perpajakan, termasuk membayar dan melaporkan pajak. Demikian yang dapat saya sampaikan di video ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Salam sehat selalu. Terima kasih.